Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan, jumpa lagi bersama channel Jagat Mataram Official. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Ada tulisan terbaru dari Haji Imaduddin Usman yang berjudul Silsilah Gunung Jati ke Musa Al-Kadhim, ya, bukan dari Pak Alawi Azamat Khan. Sunan Gunung Jati lahir di Mekkah Al-Mukarramah dengan nama Syarif Hidayatullah pada tahun 1448 Masehi. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang pergi haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Mekah, ia nyantri di Syekh Bayanullah, adik Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi adalah ulama asal Mekah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut yang memerintahkannya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekkah bersama kakeknya Pangeran Cakrabuana. Di Makkah, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru Syarifah Mudaim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekkah dan nyantri di ulama-ulama Mekkah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara. Ia mampir di Gujarat, lalu ke Kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai ia nyantri di Sayyid Maulana Ishaq. Dari Pasai, ia berlayar menuju Banten. Dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Setelah beberapa lama barulah ia diperintahkan menemani pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati. Kemudian ia dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. 3 paragraf di atas adalah kisah Gunung Jati yang penulis ambil dari manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari dari mulai pupuh 12 sampai 17. Manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari adalah sebuah kitab yang ditulis Pangeran Arya Cirebon tahun 1720. Dalam manuskrip tersebut pula tercantum salah satu versi silsilah Sunan Gunung Jati. Silsilah Sunan Gunung Jati telah dilaksanakan pertemuan musyawarah keturunan Sunan Gunung Jati di pesantren Benda Krep Cirebon hari Ahad tanggal 30 Juli 2023. Dalam musyawarah itu dibahas tentang silsilah Sunan Gunung Jati. Setelah diskusi dari mulai pagi sampai azan maghrib,
ditetapkanlah bahwa Sunan Gunung Jati bersilsilah kepada Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyid Musa Al-Qadim. Penemuan itu dihadiri oleh perwakilan keturunan Sunan Gunung Jati dari Banten, juga dari Cirebon, juga pengurus dari Nakobah Ansab Aulia Tis'ah atau Na'at. Selain penulis Kiai Haji Imaduddin Usman, di antara yang hadir adalah Kiai Haji Muayyad Benda Kerep, Kiai Haji Abdurrahman Benda Kerep, Kiai Haji Muhammad Benda Kerep, Kiai Haji Ahmad Hasan Benda Kerep, Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Banten, Raden Noval Saifullah Benda Kerep, Fahirin Mustakawan Kanawan, Fahri Mertasinga, Gus Ali Zain Benda Kerep, Kiai Haji Izamuddin Ketua Na'at, Kiai Haji Abdul Hanan Na'at, Kiai Zabidi Na'at, Gus Islah Na'at, Panji Yasin Trah Hamengkubuwono, KRT Fakih Wirahadiningrat Trah Hamengkubuwono, Haji Arwin Forsil Wali Songo, Tengku Mudaul Kori Aceh, dan sebagainya. Peserta yang hadir diperkirakan lebih dari 100 orang. Ada beberapa peserta yang hadir namun tidak disebutkan karena tidak mengikuti acara musyawarah sampai selesai, baik dari Banten maupun Cirebon, sehingga tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Dalam musyawarah di Benda Kerep tersebut, masing-masing peserta memperlihatkan manuskrip yang dimiliki untuk mendukung pendapatnya. Sebagian mereka menyatakan berdasarkan manuskrip yang dimiliki bahwa silsilah Sunan Gunung Jati adalah melalui Sayyid Musa Al-Qadim, bukan dari Ba'alawi Azamat Khan. Sebagian lagi menyertakan versi Ba'alawi melalui Ali Al-Uraidi. Setelah diadakan muqabalah antar manuskrip, maka dinyatakan bahwa silsilah Sunan Gunung Jati yang kuat adalah melalui Sayyid Musa Al-Qadim, sedang versi melalui Ba'alawi adalah lemah. Keputusan itu dibacakan oleh Kiai Haji Ahmad Hasan dari Benda Kerep. Dalam pertemuan itu, karena keterbatasan waktu, belum disusun kronik silsilah Sunan Gunung Jati berdasarkan manuskrip yang ditemukan, maka penulis dan Tubagus Mogi Nur Fadil berinisiasi mengumpulkan kembali para keturunan Sunan Gunung Jati untuk menginventarisir berbagai manuskrip yang waktu musyawarah itu dijadikan bahan referensi. Maka disepakatilah tempat di Bekasi agar di Banten dan Cirebon tidak terlalu jauh. Pada hari Ahad 3 September 2023 diadakan pertemuan di rumah Kiai Haji Rohimuddin Nawawi, dihadiri oleh penulis Kiai Haji Imaduddin Usman, Kiai Haji Rohimuddin Nawawi tuan rumah, Kiai Haji Ahmad Hasan Benda Kerep, Kiai Haji Tobari Sazili Banten, Tubagus Mogi Nur Fadil Banten, Tubagus Imaduddin Banten, Tubagus Imam Ibrahim Banten, Tubagus Soleh Banten, Naufal Saifullah Benda Kerep, Tengku Mudakori Aceh, Lutfi Abdul Ghani Banten, Kang Gina Banten, Raden Supriyo Banten, Abdurrahman Bekasi, dan lain sebagainya. Dalam pertemuan itu penulis memimpin inventarisir manuskrip per manuskrip, masing-masing menunjukkan manuskripnya, dan terkumpul 7 manuskrip. Satu manuskrip dielemenir
karena hanya menceritakan tentang Sunan Giri. 6 lainnya yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyid Musa Al-Qadim. Dari salah satu manuskrip itu ada 6 riwayat yang disebutkan. Jadi seluruh riwayat Musa Al-Qadim menjadi 11 riwayat. Adapun ke-6 manuskrip itu adalah manuskrip Bangkalan tahun 1624 Masehi. Manuskrip Bangkalan ini selesai ditulis Kamis 12 Zulhijjah 1033 Hijriah atau 24 September 1624. Di dalamnya ada silsilah Sunan Bonang sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati sama-sama keturunan Syekh Jumadil Kubro. Dalam manuskrip Bangkalan ini disebutkan silsilah Sunan Bonang sampai Rasulullah melalui Sayyidina Husain. Disebut pula nama-nama yang menunjukkan bahwa silsilah ini melalui jalur Sayyid Musa Al-Qadim, seperti nama Ali Al-Naqi, Al-Ridho. Sama dengan kebiasaan manuskrip Nusantara lainnya, dalam manuskrip silsilah, manuskrip Bangkalan ini tidak lengkap secara berurut, tetapi kadangkala diloncat-loncat seperti menyebut anak langsung ke kakek tanpa menyebut ayah. Manuskrip Tapal Kuda tahun 1650. Manuskrip Tapal Kuda ini menjelaskan tentang silsilah istri dari Syekh Ibrahim Asmoro melalui Syekh Jumadil Kubro. Dijelaskan bahwa silsilah Syekh Jumadil Kubro adalah dari Zainal Abidin, dari Ja'far Shodiq yang berputra Musa. Terus dilanjut secara tidak tertib silsilah sampai kepada Syekh Jumadil Kubro dan istri Syekh Ibrahim Asmoro. Silsilah dalam manuskrip ini tidak tertib seperti yang seharusnya dikenal dalam kitab-kitab nasab Mu'tabaroh. Yang demikian itu kebiasaan manuskrip Nusantara dalam menulis silsilah. Kemungkinan besar adanya salah penempatan antara nama dan gelar, terbalik antara nama ayah dan anak pun sering terjadi. Namun manuskrip ini telah tegas menyebut silsilah Syekh Jumadil Kubro kepada Sayyid Musa Al-Qadim. Manuskrip Pamekasan tahun 1700 Masehi. Manuskrip Pamekasan tahun 1700 Masehi ini nampaknya adalah salinan dari manuskrip Tapal Kuda tahun 1650 Masehi. Menjelaskan tentang silsilah istri dari Syekh Ibrahim Asmoro melalui Syekh Jumadil Kubro. Dijelaskan bahwa silsilah Syekh Jumadil Kubro adalah dari Zainal Abidin, dari Ja'far Shodiq yang berputra Musa. Selanjutnya manuskrip Syekh Hasan Muhyi 1787 Masehi. Manuskrip Syekh Hasan Muhyi tahun 1787 Masehi ini menerangkan tentang silsilah Nabi Muhammad SAW dari Muhammad SAW melalui Sayyid Musa Al-Qadim. Dalam manuskrip ini terjadi distorsi ketika Qadim disebut sebagai anak dari Musa, padahal Qadim adalah merupakan gelar dari Musa. Juga terjadi distorsi ketika menyebut nama Muhammad Mubarak, seharusnya Muhammad Al-Bakir. Namun dengan itu semua, manuskrip ini tegas menyebut silsilah Sunan Gunung Jati, walau nama Sunan Gunung Jati tidak disebut lengkap, hanya ditulis Kanjeng Sunan. Tetapi dapat diketahui bahwa yang dimaksud itu adalah Sunan Gunung Jati karena ada nama Ratu Bani Israel dan Raja Mesir, di mana dapat dikonfirmasi dari sumber lain bahwa silsilah Sunan Gunung Jati ke atas ada 2 nama tersebut. Asal-usul Kesultanan Cirebon 1809 Masehi. Dalam manuskrip ini disebutkan silsilah Sunan Gunung Jati melalui Musa Al-Qadim. Dalam manuskrip ini disebutkan bahwa Sunan Gunung Jati sebagai Kanjeng Sinuhun Carbon. Tinjauan
Kritis Sejarah Banten 1913 Masehi. Tinjauan Krisis Sejarah Banten adalah buku yang berasal dari disertasi Profesor Husein Jayaningrat. Dalam buku ini disebutkan 6 versi silsilah Sunan Gunung Jati yang diambil dari sumber-sumber tua, diantaranya Daftar Raja-Raja Banten dari Pariangan, Sejarah Banten Rantai-Rantai, Abdul Kahar, Sejarah Para Wali Jawa, Sejarah Para Wali Sunda, dan Wawacan Sunan Gunung Jati. Dari 6 versi itu 5 menyebut Jumadil Kubro dan 1 tidak. Menariknya, yang tidak menyebut Jumadil Kubro justru menyebut nama Musa Al-Kadim. Namun dari 6 versi itu terkonfirmasi semuanya melalui jalur Musa Al-Kadim. Karena dalam manuskrip tertua tahun 1624, yaitu manuskrip Bangkalan dan manuskrip Tapal Kuda tahun 1650 yang telah disebut di atas, Syekh Jumadil Kubro adalah keturunan dari Musa Al-Kadim. 6 manuskrip di atas sangat kuat menunjukkan bahwa Sunan Gunung Jati merupakan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW dari jalur Musa Al-Kadim. Sedangkan silsilah Nabi Muhammad SAW melalui jalur Pahlawi terdapat dalam manuskrip Negara Kertabumi yang ditemukan tahun 1970. Manuskrip itu berangka penulisan tahun 1698 Masehi, tetapi para ahli filologi meragukannya. Para ahli memperkirakan bahwa naskah ini palsu dan ditulis baru pada tahun 1960 Masehi. Kertas manuskrip ini diolah sedemikian rupa sehingga nampak tua, namun ketika disentuh dengan jari barulah dan ditekan warna ketuaan luntur, dan kertas ini ternyata ditulis di atas kertas manila, yaitu kertas yang hari ini diproduksi. Manuskrip kedua yang mengesankan bahwa silsilah Sunan Gunung Jati ke Pahlawi adalah manuskrip Carita Purwaka Carubanagari. Naskah ini ditulis tahun 1720 Masehi. Dalam naskah itu terdapat silsilah Sunan Gunung Jati melalui Ja'far As-Shadiq. Dari Ja'far As-Shadiq ke bawah ada yang aneh, yaitu ketika disebut anak Ja'far adalah Qasim Al-Malik, atau ada yang membaca Qasim Al-Manik. Nama ini jelas bukan Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq, sebagaimana silsilah Pahlawi diakui keluarga Pahlawi. Nama Qasim Al-Malik lebih dekat ke Musa Al-Kadim bin Ja'far Shadiq. Namun di bawah nama Qasim Al-Malik ada 2 nama yang tidak termasuk daftar lazimnya silsilah Musa Al-Kadim, juga tidak masuk lazimnya silsilah Pahlawi, yaitu Idris dan Al-Bakir. Selanjutnya ada nama Ahmad sebagai anak Al-Bakir, dan Ahmad mempunyai anak Ubaidillah. 2 nama ini memang mirip sebagaimana pengakuan Pahlawi bahwa Ubaidillah anak Ahmad. Muhammad. Kemudian Ubaidillah mempunyai anak Muhammad. Ini tidak sama dengan silsilah Pahlawi di mana Ubaidillah mempunyai anak bernama Alawi. Justru nama Alwi kemudian disebut setelah Muhammad. Dari sini naskah cerita ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa Sunan Gunung Jati keturunan Pahlawi, karena dalam naskah ini disebut nama Qasim Al-Malik yang lebih mirip dengan nama Musa Al-Kadim daripada Ali Al-Uraidi. Bahkan tokoh nasab kalangan Pahlawi pun seperti Ali Din Asgaf menolak nasab Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya dan menganggapnya sebagai nasab yang hanya ditulis sejarawan, bukan ahli nasab. Dari semua penjelasan itu, kekuatan silsilah Sunan Gunung Jati melalui jalur Musa Al-Kadim diperkuat dengan 11 riwayat silsilah mulai dari tahun 1624 sampai 1913 Masehi. Sementara versi Pahlawi ditulis dalam 2 naskah bermasalah. Yang pertama dianggap palsu oleh para pakar sejarah. Yang kedua naskah yang ambigu antara Musa Al-Kadim dan Pahlawi.
Jika dihitung maka perbandingannya adalah 11,5 riwayat melawan hanya setengah riwayat saja. Dilihat dari sisi umur manuskrip, manuskrip versi Musa Al-Kazim lebih tua dari versi ambigu sekalipun. Manuskrip itu sekarang salinannya ada di penulis, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman. Jika suatu hari dibutuhkan manuskrip itu dapat ditampilkan. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itulah paparan tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman bahwasanya silsilah Kanjeng Sunan Gunung Jati itu sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melalui Musa Al-Kadim, bukan melalui Ba'alawi Azamat Hon. Nah, ini sudah jelas clear bahwasanya Sunan Gunung Jati adalah syarif keturunan dari Sayyidina Husain. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.